kami menyuluhkan kepada para petani bahwa dalam kegiatan pasca panen itu ngakut gabah yang sebelum digebot itu harus pakai karung di sini. Kalau tidak pakai karung, itu banyak yang berceceran. Akhirnya banyak yang jatuh gitu. Nah, terus pada waktu menggebot juga itu harus pakai laburan atau hamparan yang luas agar gabah tidak lari keluar. Setelah digebot, Jadi ternyata kan ya namanya kurang tajam jadi aut-autan gitu lah. Alat pemisah gabah dan alas yang lebar untuk tempat rontokan gabah ketika para petani sedang memisahkan gabah dari batang tanaman padi sering luput dari perhatian. Padahal alat-alat itu sangat penting. Itu yang bagus tuh ya pakainya papan, ya pakai papan kan bikin papan seperti kursi itu. Kalau saya pakai bambu biasa gitu. Jadi nggak pakai papan kayak ngikutin orang yang lain gitu. Jadi pakai papan jadi kurang itu sayanya. Ya kenakannya bagaimana nggak punya beli nggak punya uang pakai beli papan itu jadi terpaksa bambu aja gitu dapat mulung gitu bambunya dana darurat gitu. Dan nggak pakai terpal, pakai terpal? Ya pakai cuman ya kurang lebar gitu. Jadi nggak punya lagi terpal gitu. Cara dan tempat penyimpanan gabah hasil panenan adalah bagian lain yang tidak kalah penting dan yang harus diperhatikan para petani. Nindar punya pengalaman tersendiri tentang penyimpanan gabah yang sangat merugikan dirinya. Ke satu ya bolong, yang kedua kalau sampai ke rumah kena ayam, kena tikus gitu makan. Ya terpaksa jadi kurang. Emang Bapak nyimpen nggak bener? Ya nggak benar, nggak ada tempatnya gitu. Jadi kalau punya modal sih pakai apa tuh namanya, bikin kerombong gitu ya, tempat penyimpanan padi, aman itu. Yang gul itu ya sampai 6 ton, 7 ton, sampai 8 ton bisa. Kalau saya cuman paling gul itu hanya 3 ton. Hasilnya, jadi kan jauh sama yang lain gitu. Kegagalan seharusnya menjadi buah-buah awal pembelajaran dan bukan akhir dari segala-galanya. Dalam kasanah pertanian, petugas penyuluh pertanian sangat dibutuhkan di lapangan. Keberadaan petugas penyuluh pertanian di tengah-tengah kaum petani seolah bagai air sejuk dalam suasana yang sangat kering. itu rugi buat Bapak. Kalian aritnya aja. Jajat Sudrajat sejak tahun 1973 telah menjadi penyuluh pertanian. Pegawai negeri golongan 3D dengan gaji sekitar 2 juta rupiah per bulan ini sangat mencintai profesinya. Makna pengabdian yang sebenarnya telah ia jalani dengan penuh rasa suka dan duka. Sukanya kalau teknologi yang kami sampaikan itu mereka serap, terus para petani itu berhasil. Dukanya itu kalau kalau para petani itu disuruh kumpul di suatu tempat, kelompok taninya itu ya. Para petaninya tidak mau datang. Akhirnya waktu panen tidak berhasil. Mereka menyalahkan kami. Itu. Dalam pengalaman puluhan tahun mendampingi para petani, memang ada saja persoalan yang dihadapi. Namun semuanya itu terutama berkaitan erat dengan masalah kelancaran dan keterbukaan berkomunikasi. Jadi petani di sini itu yang menerima banyak. Terus yang kalau kami mengadakan penyuluhan itu juga banyak yang tidak datang. Akhirnya mereka menyalahkan kami petugas tidak melaksanakan penyuluhan. Nah terus yang saya laksanakan selain di lapangan pada waktu malam atau sore itu sambil nongkrong di pos ronda
yang dibahas kalau kalau di lapangan lagi nyemprot atau banyak hama yang dibahas masalah hama. Pendampingan oleh penyuluh pertanian bukan hanya ketika para petani menghadapi masa pengolahan tanah, pemilihan bibit, atau pemupukan saja, namun juga saat pelaksanaan panen dan pasca panen. Kami menyuluhkan kepada para petani bahwa dalam kegiatan pasca panen itu ngakut gabah yang sebelum digebot itu harus pakai karung di sini. Kalau tidak pakai karung, itu banyak yang berceceran. Akhirnya banyak yang jatuh gitu. Nah, terus pada waktu menggebot juga itu harus pakai laburan atau hamparan yang luas agar gabah tidak lari keluar. Setelah digebot, dibersihkan itu dimasukkan ke karung juga, harus karung karung dicarilah, jangan sampai karung dipilih karung yang udah bolong gitu. Agar pada waktu pengangkutan ke rumah itu tidak banyak berceceran di jalan. Sebagai penyuluh pertanian yang telah berpengalaman, Jajat tak pernah merasa bosan untuk memberikan penjelasan dan pendampingan kepada para petani. Sebelum tanam itu kami menyuluhkan bagaimana cara menggunakan pupuk dasar, terus tanamnya harus bagaimana. Itu kami bimbing petani itu sampai panen. Nah, terus menggunakan pupuk juga jangan terlalu banyak ureanya, karena kelihatan kalau terlalu banyak urea nanti daunnya aja yang hijau, kelihatannya cepat besar, tapi pada waktu ada wereng segala macam itu karena lembab di dalamnya itu mudah diserang wereng. Belajar dari berbagai pengalaman hidup, Jajat Sudrajat selalu mencari celah peluang agar berbagai pengetahuan baru tentang pertanian bisa terkomunikasikan kepada para petani dan bisa segera dipahami. Termasuk melibatkan unsur organisasi kelompok tani setempat. Membuka cakrawala pembelajaran bagi kaum petani terhadap pengetahuan-pengetahuan praktis langsung yang bermanfaat sangat dibutuhkan para petani. Sebuah pekerjaan berat, namun mulia. Keberhasilan atau kegagalan para petani pada masa panen tak bisa terlepas dari pengetahuan tentang pertanian. Dan pengetahuan soal pertanian, baik yang bersifat teknis maupun wawasan, tak terlepas dari aktivitas pekerja penyuluh pertanian di lapangan. Kegiatan penyuluh pertanian yang hadir pada forum-forum perkumpulan tani dan datang secara personal bagaimanapun tetap diperlukan para petani. Bagi sebagian besar petani, wadah perkumpulan tani serta keberadaan dan kehadiran penyuluh pertanian masih sangat dinantikan. Ya emang penting sekali kalau penyuluh kita memberikan ilmu kepada kita ya, dari mulai pengolahan, penanaman, pembenihan, penanaman sampai penyemprotan dan pasca panen. Bagi saya, penyuluh itu untuk memberi saranan bagaimana caranya untuk mengelola padi, keadaan bagus atau jeleknya kan itu harus tahu. Dalam wadah inilah, biasanya wawasan pengetahuan tentang pertanian berkembang dan berbagi pengalaman keberhasilan dan kegagalan antar petani tertuang secara akrab. Pengalaman hidup orang lain
bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita. Dan para petani yang sederhana biasanya lebih mudah belajar dari pengalaman-pengalaman.